Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran bersama saya, Olivia Nisa Tiffany. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal-soal tentang materi relasi sudut trigonometri yang sebelumnya sudah kita pelajari ya. Yuk kita mulai bahas bentuk-bentuk dari soal relasi sudut trigonometri. Ini bentuk soal yang pertama. Jadi di sini kita ditanyakan sin 230 derajat itu sama dengannya sama siapa? Artinya dia bernilai samanya dengan siapa? Jadi kita cari nih mana sih yang benar antara A, B, C, D sampai ke E ya. Nah berarti yang harus kita lihat terlebih dahulu adalah si derajatnya. Ini 230 derajat adanya di kuadran berapa, terus dia positif atau negatif. Nah, berarti dia ada di kuadran 3 ya. Terus sin di kuadran 3 berarti negatif. Untuk kuadran 3 itu ada dua kan rumusnya. Ada yang 180 derajat plus atau ada yang 270 derajat min. Karena kita nggak tahu nih yang mana yang mau kita pakai, jadi kita pakai aja dua-duanya supaya nanti kelihatan yang alfanya 50 itu untuk yang 180 atau yang 270. Nih, kita coba pakai yang 180 dulu. Artinya 230 derajat ini sama aja dengan 180 derajat ditambah sama berapa gitu ya. Berarti 180 derajat ditambah berapa supaya hasilnya jadi 230. Berapa? Nah, hasilnya adalah 50 derajat. Nah, sampai sini sebenarnya kita udah tahu nih kalau misalnya ini jawabannya. Karena yang ini 50 derajat. Kan? Dilanjutin dulu deh, ini berarti tadi katanya negatif ya, di kuadran 3, berarti jangan lupa pakai negatif. 180 derajat itu rumusnya tetap, berarti tadinya sin, tetap sin. Derajatnya 50 derajat. Nah ini udah dapet nih. Jawabannya min sin 50 derajat. Tuh, dapat yang C ya. Tapi misalnya nggak ada di pilihan jawaban, berarti masih kita lanjutin lagi, coba lagi untuk rumus yang 270 derajat min. Nah berarti kayak gini. 270 derajat dikurang berapa hasilnya supaya jadi 230 derajat, berarti 40 derajat. Nah, di sini nggak ada 40 derajat ya, berarti kan tadi kita udah dapat jawabannya yang C. Kalau kita lanjutin, berarti tadi negatif juga karena kuadran 3. Rumus 270 ini berubah. Sin berubahnya jadi cos. Derajatnya 40 derajat. Berarti dia sama dengannya min cos 40 derajat. Tinggal dipilih aja yang ada di pilihan. Kebetulan di sini adanya yang 50 derajat ya. Tuh, berarti yang ini benar, yang ini salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut lagi. Masih bentuk yang sama seperti tadi, yang paling penting adalah mengetahui ini ada di kuadran berapa. 205 ada di kuadran 3, berarti cos di kuadran 3 adalah negatif. Sama kayak tadi, kuadran 3 itu ada dua rumusnya. Ada 180 derajat plus atau 270 derajat min. Tinggal cari aja kira-kira yang ada di sini itu yang mana gitu ya. Berarti kan bisa kita tebak dari gini aja, 180 derajat kalau ditambah sama 25 jadi 205 nggak? Atau yang ini 270 derajat dikurang sama 25 jadi 205 nggak? Sebenarnya bisa ketebak ya, jawabannya pasti yang pakai 180 derajat. Tapi kita lanjutin dulu, ceritanya kita nggak tahu, berarti bisa pakai kayak gini, dicek dua-duanya. Kira-kira yang hasil alfanya atau sudutnya adalah 25 derajat itu yang mana? Nah, sebenarnya udah ketahuan tadi jawabannya adanya yang di sini ya, di 180. Karena 180 derajat ditambah 25 derajat itu 205 derajat. Sedangkan kalau yang ini angkanya 65, bukan 25. Dari sini aja udah ketahuan jawabannya pasti yang ini. Terus dilanjutin dulu, tadi ini ada di kuadran 3, berarti pakai negatif ya, berarti min. Dua-duanya min. Terus kalau yang ini berarti 180 itu tetap, 270 derajat itu berubah, berarti cos tetap cos. Yang ini nanti cos berubah jadi sin. Terus derajatnya yang udah di merah-merahin ini ya. Nah, jadinya yang ini cos 25 derajat, yang ini sin 65 derajat. Jadi jawabannya yang 25 derajat, bukan yang 65
Jadi jawabannya pilihannya yang min cos 25 derajat, yang D. Jadi mau bentuknya apapun, mau sin, cos, tan, kotangan, kosekan, sekan, caranya kayak gini ya, sama persis, tinggal dilihat aja kuadrannya dan rumus apa yang dipakai. Lanjut, nah kalau misalnya sekarang ada cos 20 derajat sama dengan M, maka sin 250 derajat sama dengan gitu ya. Jadi ini dikasih tahu kalau cos 20 derajat itu kan M. Sedangkan yang ditanyain adalah sin 250 derajat. Kalau cuma nanyainnya sin 20 derajat, tan 20 derajat, itu bisa pakai cara perbandingan trigonometri yang pakai demi, sami, desa gitu ya. Sedangkan ini yang ditanyainnya bukan 20 derajat, tapi 250 derajat. Berarti bentuk yang ini, yang bentuk yang lebih besar ini, harus kita rubah jadi bentuk angka yang lebih kecil atau derajat yang lebih kecil, supaya nanti bisa dicari sudutnya. Kalau ini nggak bisa ya, karena sudutnya aja udah beda. Jadi kita harus samakan dulu sudutnya. Kayak tadi juga, berarti 250 derajat itu ada di kuadran 3, terus dia negatif. Ada 2 juga kan pilihannya. Tapi ini jelas, karena jawabannya itu dalam bentuk cos, ya udah kalau bisa kita rubah jadi cos aja. Kalau kita mau jadiin cos, berarti harus pakai rumus yang berubah. Rumus yang berubah di kuadran 3, apa rumusnya? Nah, rumusnya 270 derajat min. Berarti 270 derajat dikurang berapa? Yang hasilnya 250. Berapa dong? 20 derajat. Nah, ini tinggal kita ganti aja. Sin 270 derajat min 20 derajat itu berapa hasilnya? Jangan lupa tadi negatif, berarti di depannya negatif. 270 rumus yang berubah, berarti sin berubah jadi cos, derajatnya 20 derajat. Nah, berarti kita tahu sin 250 derajat itu nilainya sama dengan min cos 20 derajat. Ya udah, kalau udah kayak gitu, berarti tinggal kita jadiin apa dong? Nah, cos 20 derajatnya udah ada nih di soal, katanya M. Berarti dia jadi M. Jadi jawabannya adalah min M. Jawabannya yang B. Nah, ini sebenarnya terserah sih, mau dijadiin cos boleh, mau tetap sin juga boleh. Tapi yang paling penting adalah di sudutnya tadi ya. Kalau kita pakai 270 derajat, ketemu sudutnya 20 derajat, sama kayak yang ditanyakan. Sedangkan kalau misalnya nanti kita pakainya yang 180 plus, nah itu angkanya bukan 20 derajat, makanya kita pilih yang ini. Selain alasan mau berubah jadi cos ya. Lanjut lagi, nah sekarang kita punya yang diketahuinya justru yang besar nih, cos 256 derajat sama dengan K, yang ditanya ini yang kecilnya. Nah kalau kayak gini, tetap aja yang kita mulai adalah dari yang paling besar, karena lebih gampang mengubah derajat yang lebih besar jadi lebih kecil. Berarti kita mulai dari sini ya, cos 256 derajat, ini ada di kuadran 3, berarti dia harusnya cos itu negatif di kuadran 3. Terus, mau diapain lagi nih? Nah, ini mau dijadiin sin, karena kebetulan yang ditanyainnya sin. Berarti kita pakai rumus yang berubah. Rumus yang berubah itu 270 derajat min. Berarti 270 derajat min berapa? Supaya jadi 256. Nah, jawabannya 14 derajat. Itu sama ya, 14 derajat. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu nih mau berubah jadi sin, berarti kita tinggal cek aja yang menghasilkan sudut 14 derajat itu yang pakai 270 derajat min atau pakai yang 180 derajat plus. Tinggal dilihat yang sudutnya sesuai sama soal ya. Kebetulan kalau yang ini sesuainya yang berubah. Berarti kita ganti nih. Tadi ini negatif ya. Berarti jadi sama dengan negatif. Cos 270 ini berubah, berarti cos berubah jadi sin derajatnya 14 derajat. Oh, berarti kita tahu nih, kalau cos 256 derajat itu sama dengan min sin 14 derajat. Tadi cos 256 derajat itu katanya sama dengan K, berarti dirubah deh yang ini, kita rubah jadi K. Tuh, berarti K sama dengan min sin 14 derajat. Sedangkan yang ditanyainnya sinnya positif ya, berarti minnya pindah, jadi min K sama dengan sin 14 derajat. Ya udah, berarti jawabannya ketemu deh. Min
Kak, jawabannya yang B. Lanjut lagi. Tuh, masih mirip-mirip juga kayak tadi. Bedanya kalau yang tadi pakainya huruf, kalau ini udah ada angkanya. Tapi konsepnya masih sama. Anggap aja, ini kayak huruf M tadi ya. Ada 27 derajat, ada 243 derajat. Ingat, kita selalu mulai dari yang angkanya lebih besar atau derajatnya yang lebih besar. Berarti kita mulai dari sini nih. 243 derajat ada di kuadran 3, berarti kotangan di kuadran 3 positif. Terus kita mau jadiin tan tuh, karena di sini soalnya tan ya. Rumusnya berarti pakai yang berubah. Berarti kotangan 243 derajat sama dengan kotangan 270 derajat kurang berapa? Kurang 27 derajat. Pokoknya ini masih sama kayak tadi juga ya. Jadi misalnya kita nggak tahu mau berubahnya jadi apa, ya pakai aja dua-duanya. Boleh 270 derajat min atau 180 derajat plus. Tinggal pilih yang derajatnya ada di soal ya. Kebetulan ada di soal adalah yang pakai 270 derajat. Kalau udah, berarti kita rubah nih. Tadi katanya positif, berarti tetap positif. Terus ini 270 itu berubah, berarti kotangan berubah jadi tan. Sudutnya 270 derajat ya, udah berarti 270 derajat. Di kotangan 243 derajat sama dengan tan 27 derajat. Tan 27 derajat tadi berapa hasilnya? 0,51. Ya udah berarti jawabannya adalah 0,51. 0,51. Ada yang di pilihan ya, berarti ada yang B nih jawabannya. Lanjut lagi ke bentuk ini. Ini bentuk rumus-rumus dari relasi sudut ya. Jadi rumusnya ada banyak kan, jadi kalian tinggal lihat aja. Ini rumus-rumus ini adanya di kuadran berapa, terus berubah atau tetap. Ditulis ulang dulu nih soalnya, karena di sini mepet sama pilihan ya, jadi ditulis ulang dulu. Terus ini dikasih warna yang berbeda biar kalian tahu perubahannya. Yang ini berubahnya jadi apa gitu nanti sampai bawah, yang ini juga, yang ini juga. Ya kita mulai dari sin 180 derajat plus X. Kalian bisa lihat di catatan, 180 derajat plus X itu, atau plus alfa itu, adanya di kuadran berapa? Nah, ini itu adanya di kuadran 3. Di kuadran 3, terus si 180 derajat itu rumus untuk yang tetap. Sin di kuadran 3 hasilnya negatif. Tuh, jadi ini ingat nih, dia negatif terus tetap. Kalau yang ini ada di kuadran 2, 90 derajat itu rumus untuk yang berubah. Terus kotangan di kuadran 2 hasilnya nih negatif. Sekarang yang ini 180 derajat plus, berarti dia ada di kuadran 3. Tadi sama ya kayak gini ya, kuadran 3 tetap. Ke kuadran 3 berarti dia tetap juga. Tapi tan di kuadran 3 itu positif. Kalau udah, kita udah tahu nih mana yang tetap, mana yang berubah, baru kita cari. Nah, ini jangan lupa, katanya min, berarti min dulu. Min. Terus tetap, tadinya sin berarti tetap sin. Terus derajatnya jadi si X doang ya. Berarti jadi sin X. Ya ini juga sama, tanda kurungnya pindah dulu ya, nih yang biru ini. Nih, ini tanda pengurang dari soalnya ya. Terus ini katanya jadi negatif. Terus berubah, kotangan berubah jadi tan. Terus sudutnya jadi X. Karena ada min ketemu kayak gini, harus dikurungin ya. Kalau udah, berarti lanjutin lagi yang ini. Katanya positif, berarti tetap positif. Terus tetap juga, yang tadinya tan tetap tan. Itu jadi tan X. Udah kan? Kalau udah kita buka dulu kurung yang ini, min ketemu min, hasilnya jadi plus tan X dikurang tan X. Berarti ini ada tan X dikurang tan X. Ini habis ya. Jadi bisa kita coret. Jadi yang tersisa hanya min sin X. Ada tuh jawabannya yang B. Udah selesai. Jadi kalau ada soal kayak gini, silahkan tinggal dirubah aja sesuai dengan rumusnya. Ada di kuadran berapa, tetap atau berubah, terus positif atau negatif. Lanjut ke soal yang kayak gini. Sebenarnya mirip-mirip sama yang sebelumnya, tapi nanti kita lihat nih bedanya di mana. Kita mulai dari yang paling besar lagi ya. Berarti ada di kuadran 4 nih, 294 derajat itu. Kuadran 4, cos di kuadran 4 berarti positif. Terus
ini kan ada yang 270 derajat plus atau yang 360 derajat min. Kenapa si cos ini nggak bisa kita jadiin tan? Karena kan kalau pakai rumus yang berubah juga, cos itu berubahnya jadi sin. Kalau tetap, dia tetap jadi cos. Jadi nggak ada yang bisa jadi tan ya. Jadi nggak bisa pakai yang tadi tuh, mau tetap atau yang berubah. Satu-satunya cara adalah kita cari rumus yang nanti derajatnya nih, si alfa yang kita cari ini, hasilnya adalah 24 derajat. Tinggal kita coba aja. Tuh, pakai yang 360 atau yang 270. 360 derajat dikurang berapa supaya jadi 294? Ternyata hasilnya adalah 66. Nah, berarti bukan yang ini, udah pasti yang bawah nih. 270 derajat ditambah berapa supaya jadi 94? Hasilnya adalah 24. Jadi kita pakai yang ini nih. Pakai yang bawah ya. Yang atas nggak kita pakai karena derajatnya beda dengan soal yang ditanyakan. Ini ada di kuadran berapa tadi ya? Kuadran 4, terus positif. Berarti ya tetap positif. Terus 270 derajat. Berarti berubah ya. Cos berubah jadi sin. Oh, ini berarti jadinya sin 24 derajat. Nah, ini dia yang bikin beda. Karena setelah kita rubah, nggak bisa langsung kita dapetin. Karena yang diketahui tan 24 derajat, sedangkan yang ditanyain adalah sin 24 derajat. Nah, kalau misalnya sudutnya sama, kita bisa pakai bantuan perbandingan trigonometri. Nah, kalau kita punya tan 24 derajat itu sama dengan K, berarti kan kalau K ini dijadiin pecahan jadi K per 1 ya. Berarti kita punya depannya K, sampingnya 1. Ini rumus dari perbandingan trigonometri ya, untuk rumus tan depan per samping. Sin, rumusnya apa? Depan per miring, berarti kita butuh miring. Kita cari miringnya, tinggal akar dari mereka berdua dikuadratin terus dijumlah ya. K kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ya udah berarti jadinya K kuadrat ditambah 1. 1 kuadrat kan 1 ya. Sedangkan K kuadrat nggak bisa dirubah, jadi tetap kayak gini. Kalau udah baru kita masukin ke rumusnya sin. Sin itu rumusnya depan per miring. Depan per miring berarti depannya K, miringnya yang ini tadi, akar K kuadrat plus 1 per K kuadrat plus 1 terus diakarin. Nah, sampai sini ada nggak jawabannya? Kalau ada ya udah berarti kita udah selesai. Jadi ada ya jawabannya yang B. Kalau misalnya udah sampai sini terus nggak ada jawabannya, berarti mungkin harus dirasionalkan ya. Lanjut lagi ke soal yang kayak gini. Udah nggak pakai rumus-rumus lagi, udah pakai derajat-derajat, tapi biasanya ada hubungan antara derajat yang besar dengan derajat yang kecil. Seperti sebelumnya juga, kita selalu pilih yang besar dirubah jadi yang kecil. Jadi kita rubah nih, yang masih besar-besar ini, jadi yang atas tetap ya, karena dia derajatnya kecil atau kurang dari 90 derajat. Nah, min sin 45 derajat dikali sin 15 derajat, ini nggak dirubah ya, masih bentuknya soal, per yang di bawah yang kita rubah. Yang kita rubah yang di bawah. Karena di atasnya sin, berarti kalau bisa mereka berdua berubah juga jadi sin, biar bisa dicoret. Nah, berarti kalau misalnya mau berubah, dia harus pakai rumus yang berubah di kuadran berapa? Kuadran 2. Berarti 90 derajat ditambah berapa supaya jadi 135 derajat? Jawabannya adalah 45 derajat. Yang sampingnya juga sama persis, ada di kuadran 2, mau dirubah jadi sin. Berarti pakai cos 90 derajat plus juga, plusnya plus 15 derajat. Nah, ini yang disebut tadi, ada hubungannya antara yang besar dengan yang kecil. Ternyata yang besar bisa dirubah sudutnya menjadi yang kecil kan? Nah, ini kita ganti dulu nih rumus-rumus yang bawahnya. Yang atasnya tetap, kalau yang bawah tadi kuadran 2 berarti negatif ya. Negatif, terus 90 derajat ini berubah, berarti cos berubah jadi sin. Jadi min, sin, derajatnya 45 derajat. Yang ini juga sama, jadi min sin, tapi derajatnya 15 derajat. Udah, kalau udah berarti ini bisa kita coret nih. Karena atas dan bawahnya sama, min sin 45 derajat sama min sin 45 derajat. Habis, berarti sisa sin 15 derajat per sin 15 derajat ini juga bisa dicoret ya. Tapi nyisa kan di atas jadi 1, di bawah jadi min 1, jadi 1 per min 1 hasilnya min 1. Jadi jawabannya yang B. Udah deh, selesai. Ini bentuk-bentuk dari soal relasi sudut. Bentuk-bentuknya kurang lebih kayak tadi.
Bedanya nanti hanya ya beda-beda angka sama beda konsepnya sedikit ya. Tapi kurang lebihnya seperti itu penggunaan dari sudut relasi trigonometri. Tugas hari ini berarti kalian mengerjakan soal tesis seperti sebelumnya, di screenshot hasil akhirnya, lalu di-submit ke Schoology. Berarti udah selesai video kali ini, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.